Shalom, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria, Tuhanku telah diambil orang. Injil hari ini, Yohanes bab 20 ayat 1, dilanjutkan ayat 11-18, perihal Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Pertanyaan yang mengusik, mengapa justru yang menjadi saksi pertama Yesus yang bangkit adalah Maria Magdalena, bukan para murid? Jawaban yang mungkin terpikirkan adalah karena Maria Magdalena mengenang Yesus yang mati dengan hati. Sementara para murid mengenang Yesus yang mati hanya dengan pikiran. Maria Magdalena tidak peduli apa yang akan terjadi padanya jika ia, ketahuan, mengunjungi makam Yesus oleh orang-orang yang berseberangan dengannya. Sementara para murid tidak berani tampil setelah peristiwa mengerikan itu. Pikiran mereka masih tercerai-berai, mereka dalam keadaan kalut. Maria Magdalena juga dalam keadaan kalut, namun hatinya tetap fokus pada Yesus yang baru saja dihukum mati. Dengan segenap hatinya ia kembali ke makam untuk memberikan yang terbaik. Dan yang terjadi adalah di luar pemikirannya, Yesus yang bangkit menjumpainya. Baik ketika masih hidup, maupun setelah kematian, Maria Magdalena tetap menaruh kasih yang mendalam dan total pada Yesus. Sebelum peristiwa salib, Maria Magdalena juga mempunyai kasih yang besar. Ia mengiringi perjalanan Yesus dan para murid. Bahkan ia sampai mengenali suara khas sang guru apabila ia dipanggil. Ada orang yang begitu baik dengan seseorang ketika orang itu masih hidup. Seolah-olah dialah orang yang paling dekat dengannya. Namun ketika mati, jangankan didoakan, diurus kematiannya saja tidak. Sementara ada orang yang selama hidup sama sekali tidak perhatian, bahkan cenderung melupakan. Tetapi ketika orang itu mati, seolah-olah dialah yang paling dekat dengannya. Ia bisa menangis meraung-raung, sedihnya begitu mendalam. Padahal selama hidup, ia sama sekali tidak memberi perhatian. Tangisannya tidak akan mampu membangkitkan orang yang sudah mati. Belajar dari Maria Magdalena, mari kita memberi perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik ketika masih hidup, maupun setelahnya. Perhatian itu akan sangat berdaya guna ketika kita memberinya masih dalam keadaan sama-sama hidup. Percuma saja kita menangis meraung-raung ketika ada orang mati, namun selama dia menderita menjelang kematiannya, kita tidak berbuat apa-apa. Sangat terpuji apabila kita memberi perhatian kepada orang yang sudah meninggal. Namun jauh lebih berbudi, ketika selama masih hidup kita memberi perhatian yang lebih. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, betapa sering aku menghilang dari hadapan-Mu. Tolong tarik aku segera setiap kali ada godaan aku tidak menghiraukan Engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel.